Eee, kondisinya masih, apa namanya, masih daring ya. Tadinya sebenarnya saya lebih senang tatap muka, lagi sekali saya lebih senang tatap muka karena memang, kalau tatap muka itu saya lebih, akan paham gitu ya kondisi, mahasiswa ya gitu ya, eee, mana yang paham gitu ya, mana yang setengah paham gitu, mana yang belum paham gitu. Biasanya kalau saya tatap muka, saya lihat dulu kondisi mahasiswa gitu. Sebelum, lanjut, apa namanya, materi kan gitu. Jadi, mana yang belum mengerti gitu, mana yang sudah mengerti, mana yang baru setengah mengerti gitu. Saya tidak akan, apa namanya, biasanya saya tidak akan melanjutkan biasanya materi kalau ada sebagian mahasiswa yang belum paham gitu ya. Karena lagi sekali, setiap materi mata kuliah itu, apa namanya, mahasiswa apa, secara secara apa nah, kalau di kelas itu secara, keseluruhan minimal 90% sudah harus, paham gitu ya. Jangan sampai ada yang setengah tidak paham, ada yang paham separuh gitu ya, ada yang sangat paham gitu. Nah, kalau misalnya kalau saya tatap muka gitu ya, saya akan mengulang, saya akan apa namanya, mengulang-ulang terus ya kepada yang tidak paham sehingga, menjadi paham gitu. Nah, berbeda kondisinya kalau seperti daring sekarang ini gitu ya, agak susah saya memahami mana yang paham gitu ya, mana yang tidak paham, mana yang sangat paham gitu. Jadi saya, kalau dalam daring ini saya, apa namanya, hanya, eee, bisa, eee, mengatakan bahwa, karena proses seperti daring ya, saya anggap kalian paham kan gitu ya. Karena lagi sekali memang ini sangat sulit, saya melihat, apa namanya, mana yang, mahasiswa yang belum paham apa tidak paham gitu. Ya tapi lagi sekali, eee, masalah, paham tidak paham itu masing-masing, mahasiswa berbeda ya. Ada yang memang, langsung bisa memahami gitu ya, ada yang memang agak lambat memahami gitu ya, ada memang kadang-kadang tidak memahami gitu. Nah, seperti yang sering katakan bahwa paham apa tidak paham itu adalah, yang punya urusan adalah, kalau kalau kita Islam Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau mungkin di, agama lain ya, di keyakinan masing-masing gitu ya. Artinya kita hanya bisa berdoa saja gitu ya, berdoa kepada yang memberikan ilmu apapun ilmunya gitu ya. Kita hanya, bisa berdoa kepada yang memiliki ilmu tersebut gitu, supaya kita, bisa mudah, memahami, ilmu tersebut. Ya mungkin sering saya katakan, mungkin, pada hari ini kalian tidak paham gitu ya, tentang apa yang bisa saya sampaikan atau, siapa dosen yang menyampaikan mungkin kalian tidak paham gitu. Kedua kali mungkin juga kalian tidak paham di minggu berikutnya gitu. Minggu ketiga mungkin sampai dengan apa namanya, akhir semester kalian atau mid semester kalian tidak paham tuh. Tapi, karena mungkin kalian sering berdoa gitu ya, sering berdoa untuk memahami, mungkin pada saat mid kalian paham gitu ya tentang tentang apa yang apa namanya, yang disampaikan, apa, tentang, ilmu tersebut gitu. Memang lagi sekali, paham, enggak paham itu memang, bukan kita yang apa namanya, akan bisa memaksakan diri untuk paham gitu ya. Memang itu, tergantung pada yang memberikan ilmu untuk bisa memberi pemahaman. Tentunya, eee, tentunya untuk bisa kita paham atau apa namanya, diberikan pemahaman, terhadap ilmu tersebut ya kita kan harus, mematuhi apa yang, diminta oleh yang memberikan ilmu kan gitu, seperti itu. Misalnya ya bisa kewajiban apa, kalau dalam Islam mungkin ya harus sholat atau apa harus dilaksanakan gitu. Dan kan dengan kewajiban-kewajiban yang sudah, dilaksanakan itu ya, mudah-mudahan, apa namanya, seperti tadi, ilmu yang kita cari itu diberikan kemudahan untuk diberikan, pemahaman gitu ya. Ya baik, itu apa namanya, eee, apa, awal, saya kira tapi, eee walaupun ini yang kedua kali ya kita ketemu ya, eee, apa untuk materi kuliah akuntansi sektor publik, tapi bagaimanapun mungkin, ada yang, teman yang lain mungkin yang belum, apa namanya, eee, mengenal saya gitu ya. Eee, saya perkenalkan diri
perkenalkan diri lagi ya. Eee, ya nama saya, Rusli Amrul ya, Rusli Amrul gitu ya. Eee, Oke Pak ini, boleh panggil Pak Rusli gitu ya. Lagi sekali memang saya apa namanya, lagi sekali, ini media apa namanya, media belajar ini hanya terbatas kita ya untuk, saling memberikan, eee artinya saya menyampaikan, kalian menerima gitu. Tapi sebenarnya saya lebih senang kalau, kalian nanti lebih aktif ya, bukan saja, apa namanya, aktif dalam ketika kita belajar mengajar gitu ya. Saya membolehkan kalian untuk apa namanya, berkonsultasi ya, kaitan dengan keuangan kapan pun kita ketemu gitu lagi ya. Karena memang, yang, saya harapkan, eee, kalian untuk mendapatkan apa namanya, suatu materi atau apa gitu, bisa langsung tanya gitu, tanya saya kapan pun, ketemu sama saya gitu. Jadi kan ini kalau model daring ini kan hanya terbatas ya, apalagi jauh sekali gitu ya, kita berbicara gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian ingin berkonsultasi kaitan dengan laporan keuangan lembaga, kaitan dengan, apa namanya, laporan mungkin kalian punya usaha gitu ya, silakan. Kalian bisa apa namanya, ketemu dengan saya, entah di kampus atau, di mana saja terserah gitu. Insya Allah saya akan bisa bantu gitu. Ya, saya memang, kalau lagi sekali berbicara latar belakang gitu ya, latar belakang saya, eee, lagi sekali saya praktisi ya. Jadi saya praktisi, jadi bukan bukan saja, apa namanya, teoritis, memang saya juga baca teoritis, tapi juga saya praktisi gitu ya. Saya praktisi, saya, 2 tahun di perusahaan, di Texmaco ya, menjadi accounting ya di, Texmaco di Purwakarta, di Subang, di Jawa Barat gitu ya. Apa namanya, memegang di bagian accounting gitu ya. Sisanya sampai sekarang gitu ya, 2000 dari 97 sampai 2000 itu saya di perusahaan, menjadi accounting, terus kemudian dari tahun 2000 sampai sekarang itu di sektor publik, menjadi accounting, manajer accounting ya di sebuah lembaga gitu ya. Jadi sampai sekarang ya, jadi saya bukan teoritis, tapi saya memang praktisi gitu. Praktisi, untuk apa namanya, di, accounting gitu. Jadi, saya saya, memahami gitu ya, apa yang terjadi di, kondisi di beberapa apa namanya, lembaga tentang kaitan dengan accounting, khususnya di sektor publik gitu ya. Jadi memang pekerjaan jadi saya, terupdate terus ya untuk accounting-nya, karena memang saya mengerjakan sampai hari ini dengan menggunakan aplikasi accounting gitu. Ya, itu apa namanya, untuk, sekilas, apa namanya, latar, belakang saya gitu ya. Jadi, nah untuk apa namanya, kalau untuk ya status ya jelas saya berkeluarga gitu ya, berkeluarga, anak 2. Nah, itu apa namanya, untuk sekilas tentang, pribadi ya, seperti itu. Baik, sebelum apa namanya, eee, kita akan memulai apa namanya, tentang pengantar ya, tentang, sektor publik, seperti biasa gitu ya, setiap setiap dosen akan apa namanya, akan memberikan, semacam kontrak kuliah ya, atau, saya akan, membacakan dulu apa yang akan kita pelajari sampai dengan, 1 semester ini gitu. Sekitar eee, lagi sekali sebenarnya, kalau kita tatap muka, ya kalau kita tatap muka, lagi sekali saya sebenarnya lebih senang tatap muka ya, karena saya yakin, kelas sore ini adalah kelas kelas pekerja ya, ada berapa temannya mungkin yang juga yang bekerja di bagian,
accounting keuangan gitu. Sehingga kita sebenarnya lebih banyak akan sharing sebenarnya sharing pengalaman ya, sharing pengalaman karena lagi sekali di setiap lembaga kadang-kadang mempunyai kebijakan yang berbeda ya tentang keuangan, tentang accounting gitu ya. Lembaga itu makanya lebih senang sebenarnya menggunakan tatap muka gitu. Jadi saya tahu mana mahasiswa memang yang sudah bekerja yang bergelut di di bagian accounting gitu. Jadi mereka akan memberikan pengalamannya di lembaganya gitu. Saya sharing dulu. Ya. Tanda ya? Ada kelihatan enggak SAP-nya? Nggih, Pak, kelihatan. Pak. Kelihatan ya? Ada, Pak, ada. Ya, oke, baik. Sebelum kita memulai materi akuntansi keuangan 2 gitu ya. Saya akan mencoba memberikan satuan acara perkuliahan dari awal sampai dengan akhir nanti semester ujian akhir ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan pada waktu saya memberikan mata kuliah akuntansi keuangan 2 gitu ya. Jadi akuntansi keuangan 1, keuangan 2 ini kita akan banyak membahas tentang di neraca gitu ya. Komponen-komponen yang ada di neraca gitu. Kalau kemarin akuntansi keuangan 1 itu kita membahas di khusus bagian aset ya, di bagian harta itu ya. Ya tentang aset lancar, aset tetap itu ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang kas, piutang gitu ya, persediaan gitu ya. Terus kemudian di aset tetap kaitan dengan di kendaraan, bangunan, apa segala gitu. Itu kemarin kita bahas di akuntansi keuangan 1 gitu. Nah, di akuntansi keuangan 2 gitu ya, itu kita akan membahas di sebelah kanan daripada neraca, yaitu di bagian hutang sama modal itu. Pak, mohon maaf, lagi Pak. sekali akuntansi keuangan 1 dan akuntansi keuangan 2 khusus untuk kita membahas tentang komponen-komponen yang ada di neraca gitu. Yang seperti saya katakan tadi, kalau di pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, kalian sudah diberikan bagaimana tentang jurnal gitu ya, buku besar gitu ya, sehingga menjadi sebuah gitu. Makanya saya kalau kalian kuat ya di pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, saya yakin di akuntansi keuangan 1 sama akuntansi kedua itu kalian akan mudah memahami gitu. Nah, tapi kalau misalnya di pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2 itu masih lemah gitu ya. Saya takutnya di akuntansi keuangan 1 sama akuntansi 2 itu agak lambat untuk bisa menerima pemahaman selanjutnya. Karena lagi sekali akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2 itu sebenarnya lanjutan dari pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2 gitu. Karena lagi sekali bahwa di akuntansi keuangan 1, akuntansi 2 itu kita membicara masalah laporan gitu ya. Laporan keuangan khususnya di neraca gitu. Bagaimana perlakuan dari masing-masing akun ya, masing-masing akun yang ada di neraca itu. Kas itu seperti apa, persediaan seperti apa gitu ya, piutang itu seperti apa gitu ya, kalau di akuntansi keuangan 1. Terus aset tetap itu seperti apa, sehingga muncul namanya kas, piutang, persediaan itu kita bahas di akuntansi keuangan 1 gitu ya. Ya. Kalau misalnya di pengantar akuntansi 1 misalnya jurnal buku besar itu masih masih kurang gitu. Saya harap
kalian coba-coba mengulang gitu, coba-coba melihat-lihat kembali ya pengantar akuntansi 1 sama 2 gitu ya. Karena untuk lebih memudahkan kita ya belajar akuntansi di akuntansi keuangan 1 sama 2 gitu. Ya, terutama di akuntansi keuangan 2 ini kita akan lebih banyak berbicara tentang hutang sama modal gitu ya. Lagi sekali di neraca itu, jadi neraca itu komponennya adalah aset, hutang sama modal ya. Hutang sama aset sama dengan hutang plus modal. Makanya neraca itu merupakan persamaan akuntansi ya. Aset sama dengan hutang plus modal gitu. Jadi jumlah total aset yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah hutang plus modal yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan sebuah neraca gitu. Jadi kalau di sebelah kiri asetnya 50 juta, maka di sebelah kanan hutang plus modal harus sama jumlahnya sebesar 50 juta. Makanya neraca itu menjadi persamaan aset sama dengan harta plus modal kan gitu ya. Nah, lagi sekali bahwa di keuangan 1 kita sudah berbicara tentang asetnya. Nah, sekarang di akuntansi kedua, di keuangan 2 kita akan lebih banyak membahas tentang hutang plus modal. Ya. Ini yang coba kita nanti pelajari ya. Sorry, astagfirullahaladzim, Sarah. Kita membicara akuntansi sektor publik ya. Enggak, Pak. Saya lupa, sorry. Saya lupa. Maaf. Saya akuntansi sektor publik saya lupa. Karena kalian saya ajar 2, akuntansi keuangan 2, saya kok jadi kesana kemari. Sorry. Maaf, saya sudah membahas akuntansi sektor publik ya. Kok saya bahas akuntansi keuangan 2. Baik. Astagfirullahaladzim. Ya, saya ulang. Jadi akuntansi sektor publik ya. Ya, astagfirullahaladzim. Kok salah saya berbicara. Jadi akuntansi sektor publik kok jadi kesana kemari saya. Ya, saya fokuskan lagi. Akuntansi sektor publik ya, jadi akuntansi sektor publik ini ya hampir sama saja dan ya akuntansi dengan akuntansi lembaga lain perusahaannya gitu ya. Cuma bedanya nanti yang satu non profit gitu ya, yang satu profit gitu ya. Kalau sektor publik itu akan kita berbicara tentang masalah non profitnya gitu ya dari sektor publik gitu. Ya kalau yang perusahaan itu yang profit gitu. Nah, ini materi yang akan kita pelajari ya, di akuntansi sektor publik ya dari awal sampai dengan ujian akhir semester ya. Yang pertama itu nanti kita akan bicara tentang karakteristik lingkungan sektor publik gitu ya, termasuk pengertian sektor publik seperti apa, tujuan sektor publik seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang akuntansi manajemen sektor publik, itu bagaimana perencanaan pengendalian gitu ya, tentang bagaimana peran akuntansi manajemen sektor publik. Nah, itu yang di hari keduanya. Yang kemudian di hari ketiganya itu anggaran sektor publik. Ya, bagaimana konsep pengertian anggaran di sektor publik gitu ya, jenis anggaran di sektor publik. Kemudian proses penyusunan anggaran di sektor publik itu yang di minggu ketiga. Kemudian di minggu keempat realisasi anggaran sektor publik gitu ya. Nah, nanti ada bagaimana di anggaran pendapatan belanja negara, pendapatan negara gitu ya. Ya, kemudian di di minggu kelima itu nanti ada audit sektor publik seperti apa pemeriksaan di sektor publik. Kemudian seperti apa standar pemeriksaan di sektor publik gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang akuntansi yayasan ya. Karena lagi sekali di sektor publik itu banyak ya lembaga yang bergerak di sektor publik, tapi yang kita akan bahas di materi kuliah ini ada 2 ya.
akuntansi yayasan sama akuntansi pemerintahan. Jadi ada dua yang akan kita bahas, akuntansi yayasan sama akuntansi pemerintahan. Nanti di sebelum mid semester saya akan coba bagaimana praktiknya keuangan di keuangan yayasan. Nah, kalau setelah mid kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana akuntansi di pemerintahan. Ya. Saya yakin kalau misalnya ada di kalian itu yang bekerja di pemerintahan, nah ini akan lebih mudah ya memahami bagaimana akuntansi di pemerintahan gitu. Ya. Selanjutnya ini nanti yang di minggu ke-6 bagaimana tentang akuntansi yayasan. Kemudian selanjutnya bagaimana tentang laporan keuangan yayasan itu di minggu ke-7. Setelah itu kemudian di minggu ke-8 kita akan membicara tentang dana desa seperti apa keuangan dana desa, bagaimana bentuk keuangan desa. Kemudian selanjutnya di minggu 9 kita akan bahas tentang akuntansi pemerintahan, seperti apa laporan keuangan pemerintah, jenis laporan keuangan pemerintah seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan bicara di minggu 10 tentang sistem pengukuran kinerja pemerintah gitu ya. Jadi bagaimana pengukuran kinerja di pemerintah, terus jenis indikator pengukuran kinerja lagi sekali ini yang sekarang digunakan oleh pemerintah ya dalam bekerja gitu ya. Jadi semua menggunakan pengukuran kinerja gitu. Jadi kalau kinerja tidak cepat ya apa akibatnya gitu. Kemudian dia di 11 itu kita bicara tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Ini menyangkut bagaimana cara pengadaan dan bagaimana kasus-kasus korupsi ya yang terungkap terkaitan dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kemudian di minggu ke-12 tentang akuntansi aset pemerintah. Nah, minggu ke-13 kita mekanisme pelaporan keuangan pemerintah, bagaimana menjurnal, bagaimana membuat laporan di keuangan pemerintah. Jadi sekali kalau di pemerintah itu nanti kita bahas. Jadi laporannya 7 ya. Kalau di swasta itu ada 5 laporan keuangannya lagi ya. Kalau di pemerintah itu ada 7 ya. Kalau di swasta itu kan ada, ingat ya, jangan sampai lupa laporan keuangan di perusahaan itu ada 5. Pertama adalah laporan neraca gitu ya, laporan neraca yang pertama. Kemudian laporan rugi laba. Kemudian yang ketiga laporan perubahan modal, ya laporan perubahan. Kemudian yang keempat laporan arus kas. Kemudian yang kelima catatan atas laporan keuangan gitu ya. Nah, kalau di pemerintah nanti kita bahas ada 7 ya. Ada laporan arus kas, laporan aktivitas pemerintah, ada laporan operasional, laporan ya ada nanti ada 7 itu kita bahas. Tapi yang jelas di minggu ke-13 kita akan bicara tentang mekanisme pelaporan keuangan di pemerintahan ya. Kemudian yang ke-14 bagaimana teknis masih lanjutan dari minggu ke-13 itu pelaporan keuangan pemerintah gitu ya. Nah, untuk referensi bukunya silakan bisa kalian menggunakan akuntansi sektor publik yang Indra Bastian atau akuntansi publik yang punya Mardiasmo, akuntansi pemerintah yang punya Abdul Hafiz, akuntansi keuangan yayasan. Apapun bukunya tidak masalah gitu ya. Karena prinsipnya sama, buku di akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintah juga sama. Nah, juga ya, bisa juga kalian gunakan untuk yang pemerintahan itu adalah PP bisa di Google ya, undang-undangnya, peraturan pemerintahnya itu PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua ini pengganti dari PP nomor 24-nya PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan itu. Ini tinggal di Google aja pasti keluar PDF-nya gitu ya, standar akuntansi pemerintahan. Kemudian juga bisa menggunakan Undang-Undang Yayasan tahun 2008 atau materi-materi peraturan yang berhubungan dengan materi ini. Jadi saya tidak membatasi dengan referensi yang ada, karena ini buku ya kalau ya ini karena buku saya ini yang ada gitu ya, buku saya yang ada termasuk peraturannya gitu. Nah,
Kalau yang kalau misalnya kalian punya buku yang lain tentang akuntansi sektor publik di luar karangan ini silahkan gitu ya. Lagi sekali prinsipnya hampir sama ya. Buku akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan gitu seperti itu. Ya. Ya, ini yang akan kita lalui, akan kita bahas di mata kuliah akuntansi sektor publik. Jadi sekali lagi akuntansi sektor publik ini kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana keuangan lembaga yang non profit gitu ya, termasuk pemerintahan gitu, non pemerintahan. Ya, nanti yang jelas bahwa bagaimana teknik cara pengajaran yang jelas bisa jadi saya menggunakan daring. Atau nanti bisa jadi juga saya menggunakan model diskusi atau juga saya bisa menggunakan model cara tugas gitu ya, tergantung daripada pokok bahasan yang yang sudah ada gitu ya. Kalau saya biasanya kalau saya tatap muka saya lebih banyak diskusi biasanya gitu ya, saya lebih banyak diskusi dengan mahasiswa gitu ya, apa yang terjadi dengan kondisi sekarang ini di sektor publik gitu, sektor publik seperti apa gitu, kemudian saling sharing gitu ya. Karena menggunakan daring ini juga saya tidak bisa melihat kalian secara langsung gitu ya, seperti apa kalian ini kan gitu ya, seperti apa posisi kalian seperti apa aja sudah saya tidak tahu ya seperti apa gitu ya. Yang penting bagi saya mungkin saya harus menyampaikan gitu ya materi kepada kalian gitu ya, dan nanti kalian yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kalian bisa di menggunakan daring ini bisa jelas mendengarnya gitu ya. Saya takutnya ada sebagian di wilayah yang tidak menangkap jaringan ini yang sangat yang saya juga tidak bisa menghindari seperti itu, dan mau tidak mau juga saya harus maklumi kan seperti itu gitu ya. Nah, seperti yang yang seperti tahu semester kemarin gitu ya, bagi saya lagi sekali ikuti saja ya, kehadiran kalian itu bagi saya sangat penting ya ketika kalian menerima materi-materi kuliah ini gitu. Bagi saya bahwa mid semester lagi sekali sama UAS itu adalah bagian evaluasi saja, sebenarnya bagian evaluasi saya sebenarnya ya, bukan evaluasi, bukan kalian gitu ya, tapi saya sebenarnya evaluasi gitu. Kalau di mid itu kalian sebenarnya kalau kalau misalnya hasilnya mid itu tidak bagus, berarti ada yang salah dengan saya memberikan materi ini kan gitu ya. Berarti ada yang salah gitu saya memberikan materi ini gitu. Sehingga sebenarnya mid itu sebagai evaluasi saya sebenarnya gitu ya. Nah, nanti tentunya kalau misalnya hasil evaluasinya tidak bagus, berarti harus saya tingkatkan harus rubah cara model pengajarannya gitu, sehingga nanti di UAS akan meningkat hasil pemahamannya. Kalau saya gitu seperti itu ya, jadi bahan evaluasi. Tapi yang jelas ketika kalian hadir dalam mata kuliah ini, minimal apa yang saya sampaikan itu kalian mendengar ya, walaupun tidak paham tapi ya penting mendengarkan gitu ya. Lagi sekali tidak selalu kita menghafal ya, karena memang tidak semua orang itu bisa menghafal gitu ya, tidak bisa menghafal, tapi coba cari titik-titik poin ya dalam sebuah materi mata kuliah tersebut gitu ya. Kalau kalian menemukan titik-titik poin yang ada di setiap mata kuliah gitu ya, kalian bisa mengembangkan sendiri sebenarnya poin-poin dari sub dari mata kuliah yang diberikan gitu. Kalian bisa berekspresi gitu ya, apalagi kaitan dengan yang sifatnya tidak hitung-hitungan kan gitu ya, bukan ada sifatnya umum gitu. Sebenarnya kalian bisa memberikan pendapat sendiri gitu seperti itu. Tidak selalu harus berdasarkan teori gitu ya. Kan toh teori itu juga berdasarkan
hasil penemuan manusia gitu. Kalian juga bisa menemukan sebuah teori gitu ya berdasarkan hasil lapangan gitu ya. Teori itu kan berdasarkan hasil penelitian lapangan ya yang dibuat oleh dosen atau siapa gitu. Jadi penelitian lapangan itu kemudian dibuatlah buku kan seperti itu gitu. Kalian pun bisa sebenarnya membuat buku atau membuat sebuah tulisan gitu berdasarkan mungkin pengalaman di lapangan. Kan karena ini saya tidak tahu apakah 50% atau 80% atau 20% yang bekerja itu. Jadi kalian bisa memahami kondisi lapangan yang kemudian kalian bisa terapkan dalam sebuah buku atau dalam sebuah tulisan gitu ya, sehingga menjadi sebuah teori. Gitu aja prinsipnya. Jadi lagi sekali bahwa teori itu kalian bisa membuatnya gitu ya. Yang bisa katakan setiap mata kuliah kalian cari aja inti poinnya gitu. Kecuali mungkin hitung-hitungannya karena kalau yang di sektor publik ini ada yang nanti mungkin di akhir-akhir itu mau tidak mau kalian harus melihat hitung-hitungannya ya. Terutama nanti dikaitan dengan bagaimana pelaporan di keuangan yayasan itu yang di sebelum mid semester sama yang di ujian sebelum ujian akhir nanti ada bagaimana teknik pelaporan di akuntansi pemerintahan. Jadi yang tidak mau kalian harus mendalami itu ya pelan-pelan gitu ya. Nanti saya coba ulang-ulang supaya kalian paham bagaimana model pelaporan di keuangan yayasan, juga bagaimana model laporan keuangan di pemerintah gitu ya. Nah itu seperti itu gambaran gitu ya. Model pengajaran yang kita akan lalui ya dari sekarang sampai dengan ujian akhir ya seperti itu. Jadi untuk sementara ini ya mudah-mudahan dalam waktu berapa bulan rencananya pemerintah juga akan segera membuka tatap muka gitu ya. Tatap muka gitu mungkin di bulan apa saya juga belum paham. Mudah-mudahan ini segera tatap muka gitu ya. Karena sekali ini saya kalau daring ini bukan tidak suka tapi kurang begitu suka ya kalau daring ini. Jadi saya lebih senang bisa memahami pemahaman kalian langsung gitu ya. Jadi saya tahu mana yang kesulitan ketika menerima materi gitu ya, mana yang lebih paham. Jadi kalau yang kesulitan saya bisa mengulang-ulang saja gitu. Lebih saya mengulang satu materi tapi kalian paham gitu, ketimbang saya harus melanjutkan tapi kalian tidak paham kan gitu. Jadi lebih saya mengulang satu materi tapi kalian paham gitu, ketimbang saya harus meneruskan tapi kalian tidak paham, kan percuma gitu. Sebuah ilmu kalau misalnya diteruskan tapi kalian tidak paham kan gitu. Seperti itu. Baik. Sebelum kita saya memulai pengantar akuntansi sektor publik, ada yang boleh bahasanya didiskusikan atau ditanyakan? Ya. Oke. Mau nanya, Pak. Ya. Biasanya kalau aplikasi akuntansi yang dipakai di dunia kerja tuh mirip sama ini ya. Mau nanya aplikasi akuntansi yang biasa dipakai di swasta gitu. Ya, aplikasi akuntansi, ya oke. Untuk aplikasi akuntansi itu banyak macamnya ya, banyak sekali macamnya. Biasa kan kalau yang kalian pelajari itu kan yang di kampus itu Mayap ya, MEG itu ya. Mayap biasanya. Kalau saya menggunakan menggunakan Vina, menggunakan itu nama banyak sekali macamnya gitu ya. Banyak sekali macam aplikasinya gitu. Kalau ada juga yang Jahir, banyak sekali model macam akunnya, tergantung dari tergantung dari lembaganya gitu. Mau beli di mana kan programnya kan gitu. Kan masing-masing programmer menawarkan ya. Ini loh program saya namanya Vina, program saya namanya ini Jahir, program saya namanya ini gitu. Nah, tergantung lembaganya. Mau beli yang mana kan gitu. Mau beli yang mana kan gitu. Nah, untuk yang akuntansi sektor publik gitu ya, terutama untuk yayasan sampai sekarang saya juga belum menemukan sebenarnya sebuah aplikasi yang khusus gitu ya untuk sektor publik gitu. Jadi kalau yang saya gunakan sektor publik itu masih aplikasinya menggunakan
aplikasi perusahaan gitu, tapi coba dimodifikasi saja akun-akunnya gitu, sehingga apa namanya, modelnya dicocok-cocokin sehingga menjadi akuntansi store publik gitu. Jadi tetap menggunakan aplikasi model perusahaan gitu kalau yang sektor publik gitu. Jadi khusus untuk sektor publik itu memang sampai sekarang saya belum menemukan ya aplikasinya gitu ya. Nah, kalau akuntansi pemerintah itu dia punya khusus memang ya aplikasinya yang dibuat sama pemerintah gitu. Aplikasinya. Jadi kalau ditanya tuh aplikasi apa saja yang digunakan ya tergantung dari lembaganya ya. Lagi sekali banyak program accounting yang ditawarkan oleh beberapa lembaga gitu ya. Mau beli yang mana itu kan tergantung dari perusahaannya gitu. Sebenarnya prinsipnya sama saja aplikasi tersebut gitu. Yang penting cara mengerjakan saja gitu. Apa namanya masing-masing lembaga yang membuat program gitu, membuat program accounting itu ya ada kalau menginputnya hampir sama, cuma tampilan itu yang membedakan gitu ya sebuah aplikasi. Itu saya kira. Ada lagi? Misi Pak, saya ingin bertanya nih Pak. Ya. Perihal referensi buku yang Bapak tawarkan tadi kan lebih dari satu ya. Ya. Nah, buku yang menurut Bapak yang mudah dipahami itu yang mana ya Pak? Pak, mohon maaf dikerasin aja Pak, gimana? Oh iya Pak, perihal referensi buku yang Bapak tawarkan tadi kan lebih dari satu. Ya, ya. Yang menurut Bapak yang mudah kami mahasiswa pahami itu yang mana ya Pak? Oh gitu, baik. Iya Pak. Ya, saya mencoba gitu ya. Jadi kalau gini ya, kalau membeli buku gitu ya, biasanya saya baca-baca dulu ya, mana yang mudah gitu ya, yang mudah dimengerti. Jangan sampai beli buku misalnya pakai bahasa Inggris tapi tidak dimengerti, percuma ya gitu ya. Biasanya saya kalau membeli misalnya tentang sektor publik atau pemerintah, saya baca dulu gitu ya. Oh ini kalau ini menurut saya ini kayaknya saya paham gitu ya. Saya paham. Nah, itu saya gunakan gitu. Menurut saya gitu, kapasitas saya. Jadi kalau yang paling kalau yang sektor publik itu yang paling mudah itu sebenarnya Mardiasmo gitu ya. Apa namanya? Kita mudah memahaminya. Mardiasmo punya. Nah, kalau yang pemerintah itu yang Abdul Hafiz, yang apa namanya bagi saya yang mudah saya pahami gitu ya. Ya. Nah, kalau sebenarnya sih apa namanya yang lain sih mudah gitu. Tapi lagi sekali coba saja baca-baca gitu ya, baca-baca gitu mana yang kalian merasa oh ini kok pemahaman saya lebih mudah gitu ya. Ya udah itu aja dibeli gitu ya. Berdasarkan pemahaman, jangan sampai apa namanya mencari buku misalnya terjemahan bahasa Inggris. Kadang-kadang kan namanya terjemahan dari bahasa Inggris itu kadang-kadang yang menerjemahkan gitu kadang-kadang susah gitu menekan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, lebih baik cari yang buku yang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Yang apa namanya kira-kira mengerti. Buku apapun gitu ya. Dari sekali nanti itu juga akuntansi keuangan 2 gitu. Jangan cari misalnya ada kan KISO ya, yang punya KISO itu pakai terjemahan itu. Ya kalau kalian memahami silahkan beli itu ya. Bukunya tebal gitu ya yang terjemahan, tapi saya takutnya kesulitan kita memahami apa namanya? Materinya gitu. Jadi lagi sekali cari buku-buku yang dimengerti ya, yang mudah dipahami. Lagi sekali mata kuliah apapun cari materi kira-kira oh ini kayaknya saya mudah memahami, ya udah gunakan buku tersebut gitu ya. Bagi saya ini buku yang apa namanya yang sektor publik Mardiasmo yang ini, terus kalau yang pemerintahan ya Abdul Hafiz gitu ya. Ini kecil-kecil bukunya tapi mudah dipahami gitu. Nah, kalau yang lain kan ya kalau yang punyanya Indra Bastiani tebal-tebal tidak dimengerti tapi apa namanya terlalu tebal kadang apa namanya agak harus memahaminya lebih intens gitu. Nah, kalau yang ini PP nomor 71 tahun 2010 ini kalian apa namanya bisa download ya.
terutama PP nomor 71 tahun 2010 ya tentang standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Kalau yang 2005 itu sudah tidak dipakai lagi karena sudah diganti sama PP nomor 71 tahun 2010 gitu ya. Ya. Lagi? Izin Pak, Ya. mungkin mau menambahkan dikit Ya. pertanyaan yang tadi. Kalau aplikasi untuk pencatatan di pemerintahan itu, yang saya tahu contohnya itu Simda, Pak. Simda itu Sistem Informasi Manajemen Daerah. Ya. Ya, dan Simda itu juga ada banyak, ada Simda akuntansi, ada Simda aset. Ya. Jadi beda-beda. Itu sih contoh yang saya tahu, Pak. Ya, benar. Di pemerintahan ya Simda itu banyak ya. Benar. Benar, Simda itu banyak. Itu Simda terkait tentang laporan keuangan, ada Simda khusus untuk aset gitu ya. Banyak sistemnya. Makanya kalau kalau kalian bekerja di di pemerintahan itu lebih rumit ya, lebih rumit karena banyak sekali akun-akunnya. Sudah Simda banyak dan akunnya banyak sekali, bisa satu akun misalnya kas saja itu bisa sampai dengan berapa gitu ya. Piutang bisa sampai dengan berapa akun itu. Makanya itu kalau di swasta sangat sedikit ya akunnya, paling kalau dibilang piutang ya misalnya kas paling kas saja sudah gitu ya. Tapi kalau di pemerintah itu ada kas daerah, kas apa gitu ya. Itu yang yang banyak yang membuat harus jeli gitu ya kalau kita bekerja di akuntansi pemerintahan gitu ya. Bukan menghafal sih, yang penting kita tahu akun-akun dari masing-masing komponen neraca itu ya kita pasti bisa untuk mengerjakan akuntansi pemerintahan seperti itu. Itu makanya Simda itu sistem informasi manajemen daerah itu ya itu tadi banyak sekali macamnya ya di di pemerintahan gitu. Nah, nanti kalian kerja di di sektor pemerintahan ya paling kalian akan menemukan sistem aplikasi Simda yang ada di pemerintahan seperti itu. Ada lagi? Oke. Oke, kalau enggak ada saya coba membuat sharing pengantar ya untuk si pemerintahan. Ya, seperti akuntansi sektor publik ya. Ya. Ini pengantar ya akuntansi sektor publik. Baik, nanti saya kirim slide-nya gitu ya untuk yang pengantar akuntansi sektor publik ya. Ya, kita mulai ya materi akuntansi sektor publik. Jadi lagi sekali secara pengertian sektor publik, nah, ya, lagi sekali ya. Jadi ketika kalian menerima materi kuliah gitu, coba kalian enggak usah dihafal, coba kalian yang penting kalian pahami poinnya gitu ya. Saya kalau misalnya bisa katakan kalau membuat soal itu tidak, kalau soalnya bukan hitungan ya, itu saya selalu minta berdasarkan pendapat kalian gitu ya. Jadi tidak usah cari di Google apapun. Yang penting bagaimana pendapat kalian itu yang saya hargai gitu ya. Jadi itu. Nah, oke, coba kita lihat pengertian di sektor publik. Apa yang dikatakan sektor publik gitu ya. Jadi sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi sekali bahwa sektor publik itu adalah entitas atau lembaga ya, lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi kalau akuntansi sektor publik itu adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga di negara dan departemen di bawahnya, bisa pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik. Nah, ini
menurut Pak Sestian. Jadi akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat ya di lembaga tinggi, departemen, di bawahnya pemerintah daerah, BUMD, LSM, yayasan gitu ya. Yaitu jadi intinya bahwa itu akuntansi itulah mengelola keuangan ya atau dana masyarakat ya yang ada di entitas atau lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, LSM, yayasan gitu ya, seperti itu. Nah, itu pengertiannya di akuntansi sektor publik gitu. Baik. Yang kedua adalah tujuan adanya akuntansi sektor publik gitu ya. Ya, kali ini teori yang harus kalian pahami. Jadi tujuan daripada akuntansi di sektor publik itu adalah pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Terus memberikan informasi yang memungkinkan bagi organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan untuk pegawai pemerintah melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan uang publik. Ya. Ini tujuan akuntansi sektor publik, gitu ya. Jadi lagi sekali tidak perlu dihafal, gitu ya. Dan penting kalian memahami sebenarnya inti daripada tujuan akuntansi sektor publik. Nah, ini yang penting adalah bagaimana sih karakteristik ya karakteristik di organisasi sektor publik gitu ya. Ya. Pertama tujuannya ini organisasi publik ya. Jadi tujuannya pertama adalah untuk mensejahterakan masyarakat ya. Jadi lagi sekali untuk tujuan pertama untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya tidak baik jasmani maupun rohani. Ini karakteristik organisasi sektor publik ya. Jadi tujuan dari sektor publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. Gitu ya. Ini tujuannya dari sektor publik. Yang kemudian karakteristik dari sektor publik itu aktivitasnya, kegiatannya apa? Itu adalah pelayanan publik seperti dalam pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan gitu ya. Itu aktivitasnya. Jadi lagi sekali jadi aktivitas di sektor publik itu adalah pelayanan publik ya. Baik itu dalam pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi ya publik gitu ya. Jadi kan diperintahkan ada kan dinas pendidikan ya, dinas kesehatan gitu ya. Dinas bagian keamanan gitu. Di LSM atau yayasan juga ada ya yang menangani pendidikan gitu ya kan. Yayasan Nahdlatul Ulama, yayasan NW kan ada kan bidang pendidikan gitu ya. Nah, itu aktivitasnya ya. Organisasi sektor publik. Kemudian sumber pembiayaannya. Lagi sekali, sumber pembiayaannya adalah berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan distribusi laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Jadi sumber pembiayaan itu bisa berasal dari dana masyarakat gitu ya, yang berwujud pajak. Ini kalau misalnya di pemerintah gitu ya, itu sumber pembiayaannya. Kalau pemerintah itu berasal dari pajak ya, kalau pembiayaannya. Bisa jadi juga laba perusahaan negara gitu ya. Itu untuk digunakan untuk sektor publik, pinjaman pemerintah gitu ya. Terus kemudian serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang yang berlaku gitu. Kalau di LSM yayasan itu biasanya sumber pembiayaannya itu berasal dari donor ya, donor luar. Kalau yang di yayasan biasanya ya donor-donor yang sifatnya tidak tetap itu yang sifatnya misalnya mendapat bantuan gitu ya, itu kalau yayasan gitu ya. Kalau LSM biasanya itu dapat donor dari luar negeri atau luar itu ya, yang diberikan kepada lembaga swadaya masyarakat tersebut gitu. Itu sumber pembiayaan ya,
organisasi sektor publik. Kemudian pola pertanggungjawabannya seperti apa di organisasi sektor publik? Itu bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti DPR dalam pemerintahan atau Dewan Pengampu dalam yayasan atau ASN. Jadi pola pertanggungjawabannya kalau pemerintah itu ya, pertama dia bertanggung jawab kepada masyarakat, karena memang kan kalau misalnya melaporkan keuangannya pemerintah kan kalau disebar ke masyarakat kan tidak paham gitu ya. Jadi yang lebih paham adalah DPR gitu. Jadi perwakilan masyarakat ya DPR. Jadi pertanggungjawaban itu melalui DPR ya, yang mewakili masyarakat gitu. Itu kalau di pemerintahan gitu ya. Kalau di kalau di yayasan ya selain kepada masyarakat ya kepada pengurus di yayasan tersebut gitu ya, pola pertanggungjawabannya. Itu karakteristik yang untuk pola pertanggungjawabannya. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah kultur organisasi. Itu biasanya bersifat birokratis, formal dan berjenjang gitu ya. Jadi ya kita kelihatan saja ya di sektor di pemerintah ya. Jadi segala sesuatu sifatnya birokrasi ya. Artinya segala sesuatu entah berkaitan dengan manajemen, pengeluaran uang itu berjenjang ya. Jadi tingkat birokratis sangat tinggi gitu. Harus mengetahui atasan itu harus sangat penting ya. Harus mengetahui pimpinan-pimpinan harus sangat penting gitu ya di di pemerintahan tersebut gitu. Nah, sehingga memang ya seperti tadi. Jadi kita tidak bisa untuk melakukan kegiatan sesuatu atau melakukan uang itu tanpa persetujuan dari beberapa tempat gitu ya, dari beberapa orang di pemerintahan tersebut itu. Makanya dikatakan sangat birokratis gitu di pemerintahan tersebut gitu. Formal dan berjenjang ya seperti tadi ya. Sangat formal dan berjenjang. Jadi tidak bisa kalau belum ada tanda tangan satu ya tidak akan bisa keluar uang kan gitu ya. Kalau di perusahaan bisa jadi, oh ya bisa jadi kan seperti ini, oh nanti saja saya tanda tangan gitu ya, bisa ada keluar uang gitu, artinya bisa itu. Tapi kalau di pemerintah sebelum ada tanda tangan orang yang bersangkutan misalnya pimpinan ini ya tidak akan keluar uang, tidak akan ada bisa kegiatan gitu sebelum ada tanda tangan tersebut gitu. Makanya bersifat formal dan berjenjang ya dalam hal-hal kaitan dengan kegiatan gitu ya seperti atau keuangan itu. Itu kultur organisasi. Kemudian karakteristik selanjutnya di organisasi sektor pendidikan penyusunan anggaran. Jadi kalau penyusunan anggaran itu dilakukan bersama masyarakat gitu ya. Itu bedanya dengan di sektor swasta. Jadi kalau penyusunan anggaran itu dilakukan bersama masyarakat ya, dalam perencanaan program dan selanjutnya disahkan oleh wakil masyarakat yang di DPR atau kalau di yayasan itu atau di SM itu dewan pengurus gitu ya. Jadi semua penyusunan anggaran itu memang melibatkan masyarakat gitu ya dalam penyusunan anggaran. Ya kalau perusahaan tidak mungkin ya menyusun anggaran itu melibatkan masyarakat gitu. Berarti sama dengan membongkar rahasia perusahaan gitu ya. Jadi tapi kalau di sektor publik penyusunan anggaran itu memang harus ada yang dilakukan masyarakat gitu dalam perencanaannya gitu itu melibatkan masyarakat sehingga memang apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat nah itu ya itu akan diakomodasi ya dalam sebuah anggaran gitu. Makanya penyusunan itu dimulai dari bawah gitu ya. Jadi tidak dari atas gitu. Meskipun dalam realitanya gitu ya kadang-kadang walaupun sudah disusun dari bawah gitu tapi kadang-kadang ya yang berlaku adalah di atas gitu. Nah, itu masalah lain tapi ini idealnya gitu ya. Idealnya sebuah organisasi sektor publik itu penyusunan anggarannya itu adalah dilakukan bersama masyarakat gitu ya. Mungkin kita tahu bahwa kenyataannya kadang-kadang ya walaupun hasil diskusi di bawah masyarakat kadang-kadang tidak digunakan juga oleh yang atas ya seperti itu. Itu berbeda, kita bicara beda ya. Kemudian stakeholder. Jadi karakteristik organisasi sektor publik itu stakeholder. Jadi masyarakat Indonesia para pegawai yang dimaksud stakeholder itu orang-orang yang terlibat ya di dalam organisasi sektor publik itu ya masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi,
kreditor, investor, lembaga internasional, termasuk donor, pemerintah luar negeri. Ya, itu apa namanya? Ya, di apa namanya? Yang ada di sektor publik, stakeholder-nya. Kemudian sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini yang cluster ini yang akan membedakan organisasi sektor publik dengan swasta. Yang 7 ini ya, yang akan membedakan antara swasta dengan sektor publik gitu. Nanti pembedanya ya tinggal kalian melihat saja. Misal tujuan kalau di sektor publik tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas, tapi kalau di swasta ya itu untuk mencari laba ya, biasanya untuk kepentingan perusahaan atau investor gitu ya. Itu beda gitu. Kalau aktivitas di sektor publik itu untuk pelayanan publik untuk pendidikan ya, kalau di swasta, kalau di perusahaan ya untuk mencari apa namanya keuntungan sebesar-besarnya kan gitu ya kalau di sektor publik gitu. Jadi kalian tinggal membayangkan saja itu bedanya antara di sektor publik berdasarkan karakteristik gitu ya, tujuan, aktivitas, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, kultur organisasi, penyusunan anggaran sama stakeholder gitu ya. Untuk membedakan antara sektor publik sama swasta gitu. Dan selanjutnya di Indonesia itu apa saja yang masuk di akuntansi sektor publik itu banyak beberapa bidang ya, di pemerintah pusat itu ya, pemerintah daerah, partai politik gitu ya, LSM, yayasan, pendidikan itu ya, akuntansi kesehatan, tempat peribadatan. Ini akuntansi sektor publik ya yang ada ya, yang ada di Indonesia gitu. Tapi yang akan kita bicarakan lagi sekali ada dua ya, akuntansinya LSM atau yayasan ya, sama akuntansi pemerintahan gitu ya. Kalau partai politik sama pendidikan kesehatannya tidak kita bahas karena tidak akan cukup waktunya ya untuk kita membahas semuanya gitu. Jadi saya akan ambil yaitu ya ini yang apa namanya yang digunakan lagi sekali di di real yang saat ini ya yang banyak digunakan adalah akuntansi LSM yayasan sama akuntansi pemerintah. Lagi sekali ya saya katakan bahwa di NTB entitas lebih banyak itu adalah sektor publik ya daripada perusahaan. Hampir 80% perusahaan lembaga yang di NTB itu kebanyakan adalah sektor publik. 20%-nya adalah perusahaan-perusahaan dagang gitu. Kalau manufaktur tidak ada. Manufaktur. Kalau perusahaan dagang ada tapi tidak banyak 20%, tapi yang paling banyak ada di sektor publik di NTB. Jadi pekerjaan yang paling banyak adalah di sektor publik di NTB. Usaha dagang itu kan bagian dari kecil ya, perusahaan tidak banyak ya, perusahaan dagang paling bisa dihitung kalau perusahaan dagang itu. Kalau manufaktur sudah tidak ada ya di NTB. Lagi sekali yang banyak adalah di sektor publik gitu ya, terutama ya di pendidikan gitu ya, yayasan, SM. Jangan kira bahwa bekerja di yayasan itu tidak besar banyak gajinya ya, minimal di yayasan itu sekarang ini UMR ya gajinya ya, UMR provinsi itu gajinya itu malah lebih tinggi kadang-kadang dari kita bekerja di pemerintahan gitu. Baik, ini apa namanya yang akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia gitu ya. Baik, kemudian standar akuntansi sektor publik gitu ya. Kalau di internasional itu menggunakan namanya atau IPSAS ya, International Public Sector Accounting Standard. Nah, ini kalau apa namanya ada standar accounting sektor publik tapi ini untuk internasional ya, internasional atau juga ada namanya International Accounting Standard gitu. Itu kalau sektor publik ya, kalau di perusahaan, kalau yang perusahaan itu menggunakan IFRS ya, International Finance Report Standard
untuk apa namanya laporan keuangannya, International Finance Report Standard. Jadi kalau IFRS itu kan kalau kita mau membuat laporan keuangan gitu ya, untuk yang internasional kita tidak bisa menggunakan laporan keuangan yang model-model yang berlaku di Indonesia. Kita harus mengikuti apa namanya model IFRS, International Finance Report Standard untuk perusahaan. Tapi kalau sektor publik ya gunakan untuk yang internasional ya, bisa menggunakan International Public Sector Accounting Standard atau International Accounting Standard gitu ya. Nah, ini untuk apa namanya standar internasional, tapi yang di Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, untuk yang akuntansi pemerintah gitu ya, ini kalau sejarahnya ya, ini ya ini nggak usah dianggap, tapi ini memang standar dari awal ketika apa namanya pemerintah menggunakan standar akuntansi keuangan itu dari Undang-Undang Nomor 17 terus gitu ya sampai dengan ini tidak perlu apa artinya itu sejarahnya ya apa namanya keuangan pemerintah negara. Jadi lagi sekali kalau dipemerintahkan itu semua kegiatan itu harus mempunyai dasar hukum ya. Jadi tidak bisa sesuatu kegiatan itu tidak menggunakan dasar hukum gitu. Entah itu kegiatan, entah itu keuangan, dia harus mempunyai dasar hukum gitu. Entah dalam bentuk peraturan, entah dalam bentuk undang-undang, yang penting yang jelas ada standar yang digunakan gitu ya. Jadi untuk standar apa namanya keuangan pemerintah itu lagi sekali itu berawal dari tahun 2003 terus apa namanya dirubah-rubah sampai dia menemukan sistem yang sangat cocok gitu ya. Apa namanya yang digunakan di Indonesia seperti apa gitu. Jadi terus dicari modelnya, model pengelolaan yang bagus itu seperti apa kan gitu ya. Kalau ini apa namanya jadi undang-undang ini sebagai standar ya. Jadi setiap provinsi, setiap daerah gitu ya ketika dia mau membuat undang-undang ya dia harus menggunakan standar-standar yang sudah dibuat seperti ini gitu ya. Undang-undang dan ini terakhirnya gitu ya. Nah ini terakhirnya reformasi keuangan negara mendorong lahirnya standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi sebelum PP nomor 24 tahun 2005 gitu ya, kemudian diganti lagi terakhir PP nomor 71 tahun 2010 ya sebagai standar akuntansi pemerintahan. Itu sebelumnya pengelolaan keuangan negara modelnya kayak apa model penerimaan, pengeluaran gitu ya. Pengeluaran ini mungkin dianggap lemah ya model seperti itu gitu ya sehingga pemerintah mencari pola yang lain sehingga apa namanya pola pengeluaran itu hampir mirip-mirip dengan perusahaan kan gitu ya sehingga lagi sekali lahirlah standar akuntansi penerbitan nomor 24 tahun 2005 gitu ya. Jadi modelnya ya seperti tadi bagaimana apa namanya pengelolaan keuangan itu membuat sistem jadi nanti akan muncul neraca ya sama kayak perusahaan itu tapi bahasanya beda. Nah, kalau di perusahaan namanya rugi laba, nanti di pemerintah namanya laporan aktivitas gitu. Ya, itu apa namanya sehingga dengan berapa mencoba untuk reformasi keuangan ya terakhir ya itu tadi awalnya nomor PP nomor 24 itu 2005 ya itu merubah pola model keuangan sehingga mungkin pembaharuan terakhir terbitlah penggantinya PP nomor 71 tahun 2010. Nah, ini yang terakhir yang dijadikan dasar ya di akuntansi pemerintah ya sebagai pola model keuangan pemerintah khususnya Indonesia. Jadi menggunakan PP nomor 71 tahun 2010. Nanti bagaimana bentuk PP nomor 71 2010 nanti ini lebih banyak kita bicara di setelah semester. Nah, itu untuk di pemerintahan. Nah, kemudian untuk yang di dasar hukum yang di luar pemerintah gitu yang sama-sama organisasi publik gitu ya. Ya. Jadi untuk yang akuntansi sektor publik yang di luar pemerintah dia menggunakan standar akuntansi Indonesia nomor 45 atau PSAK 45 ya. Jadi kan PSAK itu kan banyak ya dari 1 sampai 6 sampai 70-an mungkin ya. PSAK 1 mungkin tentang apa, PSAK 2 tentang apa, PSAK 3 tentang apa sampai dengan PSAK 60 itu tentang apa gitu. Nah,
PSAK 45, nanti kalian bisa download ya, atau bisa cari di Google, PSAK 45 itu khusus tentang organisasi nirlaba. Ya. Jadi standar akuntansi untuk nirlaba itu mengacu pada PSAK 45, termasuk yayasan ya. Yayasan itu mengacu pada PSAK 45 standar akuntansinya. Ya, itu ya. Kalian harus paham. Jadi lagi sekali kalau pemerintah itu menggunakan standar akuntansi pemerintah gitu ya. Tapi kalau yang lain yang nirlaba di luar pemerintah itu menggunakan PSAK 45 gitu. Nanti di PSAK 45 itu akan kelihatan tuh bentuk laporan keuangannya seperti apa. Ada laporan posisi keuangan itu ya, seperti itu. Itu ada semua di PSAK 45. Nah, itu. Kemudian dasar hukum yang lain ya, kalau yayasan juga menggunakan undang-undang ya. Undang-undang itu sebagai standar gitu ya ketika melakukan kegiatan, selain daripada kalau yang PSAK 45 itu menyangkut tentang laporan keuangannya, kalau yang undang-undang yayasan ini menyangkut tentang aturan-aturan umum ya yang berlaku terutama kaitan dengan yayasan gitu ya. Yayasan itu menggunakan undang-undang juga, karena lagi sekali dulu sebelum undang-undang yayasan ini terbentuk ya, ada gitu ya, itu banyak disalahgunakan dulu ya oleh pada waktu zamannya Presiden Pak Harto waktu itu ya. Jadi untuk menghindari pajak waktu itu ya, perusahaan-perusahaan itu berlindung di bawah struktur organisasinya itu di bawah yayasan gitu ya. Jadi kalau yayasan kan dulu kan tidak dikenai pajak, itu bebas dari pajak gitu. Makanya beberapa perusahaan itu berada di bawah struktur yayasan gitu. Jadi kan tidak akan, kalau sudah di bawah yayasan berarti kan tidak akan terdeteksi oleh oleh pajak gitu ya, karena memang kan yayasan itu kan tidak dikenakan pajak pada itu. Nah, kemudian bergulirlah undang-undang yayasan gitu ya, sehingga muncul undang-undang yayasan tahun 2001, sehingga bagaimana yayasan pun akan kena aturan namanya perpajakan gitu, seperti itu, dan memisahkan gitu antara yayasan sama perusahaan model keuangan itu diatur di undang-undang yayasan gitu. Nah, untuk di partai politik gitu ya, keuangannya berbeda ya dengan yang lain. Itu ada khusus kalau di partai politik gitu. Ada peraturan khusus ya yang digunakan di partai politik sebagai standar keuangannya. Ya, itu ya, ini adalah lagi sekali ini dasar hukum keuangan ya yang di organisasi di luar, yang di pemerintah ya, organisasi yang di luar pemerintah ya. Lagi sekali yang nirlaba menggunakan PSAK 45 gitu ya, PSAK 45 gitu. Makanya berbeda ya auditornya ya. Kalau di pemerintah itu yang memeriksa laporan keuangan adalah BPK namanya, Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Tapi kalau di sektor publik yang PSAK 45 itu dia menggunakan audit ini ya, KAP ya, Kantor Akuntan Publik ya. Berbeda auditornya, antara sama-sama nirlaba tapi berbeda auditornya. Kalau pemerintah itu auditor eksternalnya adalah BPK gitu ya, tapi kalau yang di luar pemerintah itu auditornya menggunakan Kantor Akuntan Publik. Makanya kalau yayasan itu tidak bisa BPK memeriksa yayasan gitu, karena memang bukan bidangnya gitu ya, tapi yang memeriksa adalah Kantor Akuntan Publik gitu ya. Berbeda berbeda auditornya itu. Baik, ini dasar hukum keuangan di masing sektor publik gitu ya. Nah, kalau secara ini secara siklus di akuntansi sektor publik, siklus secara ini dari awal sampai ini seperti apa periode siklusnya ya. Kalau di sektor publik itu biasanya kalau akuntansi publik ya dari perencanaan publik gitu ya, terus ada penganggaran, setelah dianggarkan, misalnya ada di realisasi anggarannya seperti apa, kemudian di realisasi anggaran itu kan di sana ada pengadaan barang segala macamnya gitu ya. Di realisasi anggaran itu masuk bagaimana merealisasikan dalam bentuk pengadaan barang gitu ya. Nah, setelah
selesai pengadaan, selesai anggaran itu ada pelaporan keuangan gitu ya. Kemudian ada pelaporan keuangan, kemudian diaudit, sektor diaudit, kemudian setelah diaudit selesai diaudit akan dipertanggungjawabkan ke publik. Baru kemudian begitu perputarannya. Kemudian direncanakan lagi ya gitu. Kemudian dianggar kalau sudah direncanakan ya udah lagi dianggarkan gitu kan. Perencanaan tersebut berapa anggarannya, kemudian kalau sudah dianggarkan baru kan direalisasikan anggarannya lagi kan gitu ya. Dalam bentuk pengadaan barang dan jasa kan gitu. Nah, sudah terrealisasi semua, tentu ada pelaporan keuangan gitu ya. Dilaporan keuangan. Nah, laporan keuangan sudah dibuat sama pemerintah, kemudian pasti akan diaudit kan sebelum dipertanggungjawabkan kepada publik gitu ya. Nah, setelah diaudit dipertanggungjawabkan. Nah, itu siklusnya seperti itu ya. Kita bicara siklus akuntansi struktur publik gitu ya. Nah, makanya ini pengantar, nanti kita akan berbicara pelan-pelan bagaimana seperti apa penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan, bagaimana di audit sektor publik, itu nanti kita bicarakan selanjutnya. Di akuntansi sektor publik itu biasanya memang sekali ada pertanggungjawaban ini sangat hati-hati gitu ya, makanya pemerintah itu untuk melakukan urusan supaya dia bisa dipercaya masyarakat itu mencoba mengelola akuntansi dengan sistem good governance ya. Jadi kalau dikatakan bahwa pemerintah itu melakukan pengelolaan keuangan yang bagus gitu ya. Pertama cirinya gitu ya. Ini pemerintah kita bicara pemerintahan yang dikatakan bahwa dia mengelola urusan publik yang bagus itu yang pertama, satu tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, visionary, atau semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran. Yang kedua, tata pemerintahan yang bersifat terbuka. Jadi wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparat pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat pusat dan maupun daerah. Yang ketiga, tata pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian ini ciri yang pengelolaan governance ya yang bagus itu. Terus tata pemerintahan yang bertanggung jawab, kemudian tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus ini ya. Nanti kalian bisa baca, tapi ini yang yang dikatakan bahwa pemerintah yang baik dalam mengelola itu seperti itu gitu ya. Nah, ini slide terakhir beda antara sektor publik sama sektor privat atau sektor swasta. Yang pertama lagi tadi ya ini sebagai kesimpulan ya. Jadi tujuan organisasi sektor publik adalah non profit ya. Kalau yang sektor swasta itu profit ya motifnya ya untuk menghasilkan laba. Kalau yang sektor publik tujuan organisasinya bukan menghasilkan laba ya non profit. Kemudian lagi kalau di sektor publik sumber pendanaan itu adalah pajak, retribusi, utang, obligasi, ya, sumbangan, penjualan aset negara. Kalau di sektor swasta pembiayaannya modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva gitu ya. Itu di sektor swasta. Nah, kalau secara pertanggungjawabannya sektor publik itu bertanggung jawab kepada masyarakat, publik atau di parlemen, DPR gitu ya. Tapi kalau di swasta itu bertanggung jawab kepada pemegang saham ya atau kreditur. Itu pertanggungjawabannya. Nah, kalau secara struktur organisasi, sektor publik itu bersifat birokratis gitu ya. Tapi kalau di sektor swasta fleksibel, datar, piramid ya. Itu sektor swasta. Kalau di sektor publik karakteristik anggarannya terbuka untuk publik. Kalau sektor swasta itu tertutup untuk publik ya. Nah, kalau di sektor swasta di pemakainya itu masyarakat, pemerintah, donatur. Kalau di swasta itu investor, karyawan, kreditur gitu ya. Nah, kalau di sektor publik kriteria keberhasilannya ekonomi efisien, efektivitas gitu ya. Kalau sektor swasta itu laba. Jadi keberhasilan
kalau keberhasilan lembaganya itu diukur kalau di sektor publik itu dari ekonomisnya, efisiennya, efektivitasnya gitu ya. Nah, kalau di swasta beda. Laba ya, semakin besar labanya berarti itu tingkat keberhasilan semakin bagus gitu ya. Nah, kalau di sektor publik beda tingkat keberhasilannya. Kalau semakin dia ekonomis semakin bagus, semakin dia efisien semakin bagus, semakin dia efektivitas semakin bagus gitu. Nah, kalau di sektor publik kecenderungan sifat, kalau di sektor publik biasanya itu organisasi politis ya. Kalau di swasta itu bisnis sifat organisasinya. Nah, kemudian dasar operasionalnya kalau di publik itu adalah di luar mekanisme pasar, kalau di swasta adalah berdasarkan mekanisme pasar. Ya, itu gambaran pengantar dari sektor publik gitu ya. Supaya kalian paham dulu seperti apa akuntansi sektor publik, termasuk entitas sektor publik itu apa saja. Ada yang harus sebelum saya akhiri, ada yang didiskusikan. Mau Kalau nanya, Pak, ditanyakan, ya. kalau untuk BUMN yang go public itu berarti dia juga mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham gitu Pak ya, kayak contohnya Telkom gitu Pak, itu kan BUMN untuk kepentingan masyarakat juga kan untuk sektor publik, tapi dia juga Ya. go public, jadi dia mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan ke pemegang saham berarti Pak ya? Apa bagaimana? Oke, BUMN itu sebenarnya adalah perusahaannya pemerintah ya, perusahaannya pemerintah gitu ya. Jadi bisa menjadi dua ya, karena BUMN itu kan pengelolanya dalam bentuk PT ya, perusahaan PT. Kalau secara PT-nya gitu ya, dia memang bertanggung jawab kepada salah satu komisarisnya, yang kedua juga pemerintah, karena memang dananya kan dana dari pemerintah kan itu ya, diberikan modal dari pemerintah gitu. Sama saja yang pada akhirnya gitu nanti hasil dari BUMN itu juga hasilnya akan diserahkan juga kepada pemerintah gitu. Meskipun pola pengerjaan itu di BUMN itu mengelola menggunakan PT gitu ya, PT, tapi hasil dari pengolahan itu akan diserahkan juga sebagian juga kepada pemerintah gitu, kepada pemerintah. Sebenarnya di sana ada dua pertanggungjawabannya gitu ya. Satu pertanggungjawabannya ke pemerintah, yang kedua adalah pertanggungjawabannya ke pemilik, bisa jadi juga ke pemilik modal di PT tersebut gitu. Ada dua di sana pertanggungjawabannya itu. Nah, yang menjadi pengelola sektor publik ya uang yang diserahkan kepada pemerintahnya tersebut gitu ya. Uang yang diberikan kepada pemerintah, karena kan BUMN kan sebagian besar juga dananya kan dari pemerintah juga gitu. Nah, itu yang yang menjadi pertanggungjawabannya gitu. Ada juga memang yang di BUMN yang pertanggungjawaban di sana kan ada PT gitu ya, yang sebagian juga dia ada berapa pemegang saham gitu. Makanya BUMN ini ada dua sisi ya. Satu sebagai sektor privat yang sifatnya bisnis, satu sifatnya memang sektor publik gitu. Jadi ada dua posisi gitu. Yang yang bertanggung jawab sebagai sektor publik ya, ketika dana hasil itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, itu yang menjadi sektor publiknya gitu. Bisa jadi juga pertanggungjawaban yang sifatnya swasta ya seperti tadi. Karena di BUMN sendiri kan yang memegang juga ada beberapa pemegang saham gitu ya, pemegang saham. Nah, di sanalah sektor privatnya, bukan sektor publiknya gitu. Seperti itu. Jadi ada dua sisi di BUMN ini. Ada yang sifatnya di sektor privat atau sektor swasta, ada yang sebagian dananya itu adalah sektor publik kalau di BUMN ini. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ya, memang ini nanti ada beberapa pembahasan yang mau tidak mau
saya bukan mengompori, tetapi memang ini bagaimana memang kondisi di pemerintah ya, tapi itu kita bahas nanti di semester ini kaitan dengan pemerintah, karena makanya itu saya lebih senang diskusi dengan yang kalau ada yang pemerintah itu kenyataan seperti apa kan gitu. Karena kita ini menyangkut sektor publik, kita harus lebih banyak mengkritisi gitu ya tentang keadaan yang terjadi seperti itu. Ada lagi enggak yang harus kita kalau tidak saya cukupkan, tapi dulu saya mau mengabsen ya, mengabsen. Silakan dibuka dulu kalau kalau ada yang pertanyaan apa tidak? Ada lagi enggak pertanyaannya? Kalau enggak ada, saya tutup ya, dibuka bukaannya sebentar. Ya, Nadia. Oke, sudah semua. Oke, Gita, Mbak Wayan Putri. Oke, terus Raihan Nurbayanti belum buka. Oke, baik. Sudah semua. Oke. Oke, baik. Ya. Oke, sudah saya ini sementara. Jadi lagi sekali nanti pola saya juga mungkin supaya saya lebih supaya seperti tahu keberadaan kalian, saya mungkin nanti mencoba diskusi juga ya, sambil saya sebut namanya secara acak gitu ya, untuk saya coba diskusi gitu ya. Siapa tahu gitu, siapa tahu nanti kalian meninggalkan saya kan gitu. Kalian nyalakan. Nah, jadi kalau saya tiba-tiba menanyakan kalian kan berarti ketahuan gitu mana yang meninggalkan meeting kan gitu ya. Nanti suatu-suatu kalau entah di materi yang mana kan gitu ya. Jadi bukan saja yang berbicara, tapi saya ingin menggali dari kalian tentang pemahaman, karena ini sektor publik, jadi kalian bebas berbicara kan gitu ya, seperti itu. Baik, jadi sementara demikian ya. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Jadi saya harap mudah-mudahan kita akan melakukan tatap muka. Jadi akan saya lebih lebih senang kalau saya akan melakukan interaksi langsung ya kepada kalian. Mudah-mudahan kita tetap sehat aja dulu sementara ini ya. Baik, saya pikir demikian dulu ya. Terima kasih atas kehadiran kalian di mata kuliah awal perdana ini ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, dan saya ucapkan lagi sekali terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.